Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 133 sampai dengan 135. Pada suatu hari, salah seorang muda yang sudah lanjut usia memanggilku. Seolah-olah halilintar di siang bolong menyambar kepalaku sedemikian dahsyat, sehingga aku bahkan tidak dapat mengerti apa yang sedang ia katakan. Tetapi tidak lama kemudian aku mengerti bahwa yang ia lontarkan itu berkaitan dengan suatu masalah yang sama sekali tidak tergantung dari aku. Ia berkata kepadaku, "Suster, buanglah dari kepalamu gagasan bahwa Tuhan Yesus mau bersatu dengan cara yang sedemikian mesra dengan seonggok ketidaksempurnaan yang memprihatinkan seperti kamu. Ingatlah bahwa hanya dengan jiwa-jiwa kuduslah Tuhan Yesus bergaul seperti itu." Aku mengakui bahwa ia benar, sebab aku ini memang seorang yang malang. Tetapi aku percaya akan kerahiman Allah. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku merendahkan diri dan berkata, "Yesus, tampaknya Engkau tidak bersatu erat dengan orang yang sedemikian malang seperti aku. Tenanglah putriku, persis lewat kepapaan seperti itu, aku ingin menunjukkan kuasa kerahimanku. Aku memahami bahwa mudar ini hanya ingin merendahkan aku. Oh Yesusku, sudah begitu banyak kali Engkau mencobai aku dalam masa hidupku yang singkat ini. Aku sudah mulai mengerti begitu banyak hal, bahkan sedemikian rupa, sehingga aku menjadi heran. Oh, betapa indahnya menyerahkan diri sama sekali kepada Allah dan memberi Dia kebebasan penuh untuk bertindak di dalam jiwa. Selama masa probasi yang ketiga, Tuhan membuat aku memahami bahwa aku harus mempersembahkan diriku kepadanya sedemikian rupa, sehingga Ia dapat bertindak terhadap aku seperti yang Ia kehendaki. Aku harus tetap berdiri di hadapannya sebagai suatu persembahan kurban. Mula-mula aku sangat ketakutan, karena aku menyadari bahwa diriku sedemikian memprihatinkan, dan karena aku tahu dengan baik diriku sendiri. Sekali lagi aku berkata kepada Tuhan, "Aku ini sungguh papa. Bagaimana mungkin aku menjadi sandera demi orang-orang lain? Sekarang Engkau belum memahaminya. Besok dalam adorasimu, aku akan membuat Engkau mengerti." Hatiku gemetar, demikian juga jiwaku. Sedemikian dalamnya kata-kata itu menusuk ke dalam jiwaku. Sabda Allah itu hidup. Ketika aku datang ke adorasi, aku merasakan dalam jiwaku bahwa aku telah masuk ke dalam bait Allah yang hidup, yang keagungannya luar biasa dan tak terselami. Dan Ia membuat aku mengerti apa itu roh-roh yang bahkan paling murni dalam pandangannya. Meski aku tidak melihat suatu pun secara lahiriah, kehadiran Allah meliputi diriku. Pada saat itu juga budiku disinari terang yang ajaib, suatu penglihatan yang melintas di depan mata jiwaku. Tampaknya seperti yang dialami oleh Yesus di Taman Zaitun. Mula-mula, penderitaan fisik dan segala situasi yang akan memperberat penderitaan itu. Kemudian sepenuhnya penderitaan spiritual dan semua yang tak akan dimengerti oleh seorang pun. Segala sesuatu melintas dalam penglihatan, kecurigaan semu, kehilangan nama baik. Aku telah merangkumnya, tetapi pengetahuan ini sedemikian jelas, sehingga apa yang kualami kemudian sama sekali tidak berbeda dari apa yang aku saksikan saat itu. Namaku adalah kurban. Ketika penglihatan itu berakhir, keringat dingin membasahi wajahku.
Yesus, Engkau andalanku.